anak-anak solihah, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dimanapun kalian berada, tetap semangat. Berjumpa dengan Ustazah Ika dalam pelajaran prakarya. Semangat berkarya. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran prakarya pada pertemuan pertama ini, silakan amati gambar berikut ini. Gambar yang telah kalian amati tadi sesuai dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kerajinan dari bahan serat alam. Kerajinan bahan serat alam. Apa itu bahan serat? Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis dan karakteristik bahan serat alam. Jenis bahan serat alam. Berdasarkan sumbernya, bahan serat alam dikelompokkan menjadi 3, yaitu bahan serat alam dari tumbuhan, bahan serat alam dari hewan, dan bahan serat alam dari mineral. Nah, pada kali ini kita hanya akan mempelajari tentang bahan serat alam dari tumbuhan dan hewan. Baik, kita akan mempelajari satu persatu mengenai serat alam dari tumbuhan dan serat alam dari hewan. Yang pertama, serat dari tumbuhan. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, dan serat dari buah. Serat dari biji. Serat dari biji dapat kita temukan dari biji kapas dan juga serat biji kapuk. Selanjutnya adalah serat dari batang. Contohnya adalah serat batang anggrek, serat batang melinjo, serat batang mahkota dewa, dan juga serat batang beringin. Yang ketiga adalah serat dari daun. Contohnya serat daun mendong, serat daun nanas, serat daun pandan berduri, dan juga serat daun pisang. Serat dari buah. Contohnya adalah serat buah kelapa. Hasil olahan serat tumbuhan. Berikut ini merupakan contoh-contoh olahan serat alam dari tumbuhan. Hasil olahan serat daun pandan. Hasil olahan serat eceng gondok. Hasil olahan serat pelepah pisang. Yang kedua, serat dari hewan. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku tekstil diantaranya adalah stapel dan juga filamen. Apa itu stapel dan filamen? Serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya domba, unta, kelinci, alpaka, kasmir, mohair, dan vicuna. Rambut hewan paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba.
Serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya, serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat, lalu dipintal menjadi benang. Hasil olahan serat hewan. Berikut ini merupakan contoh-contoh hasil olahan serat alam dari hewan. Serat wol dari bulu domba, serat sutra dari kepompong ulat sutra, serat dari bulu alpaka. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang karakteristik bahan serat alam. Karakteristik bahan serat yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan elastisitas. Yang pertama adalah bahan serat dari biji kapas. Bahan tekstil dari selulosa atau kapas memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, bahan terasa dingin dan sedikit kaku. Yang kedua, mudah kusut. Yang ketiga, mudah menyerap keringat. Yang keempat, rentan terhadap jamur. Dan yang kelima adalah mudah terbakar. Bahan serat dari wol. Bahan tekstil dari wol memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, agak kuat. Yang kedua, tidak berkilau, keriting, kekenyalan tinggi, elastisitas tinggi, penahan panas yang baik, dan yang terakhir adalah tahan terhadap jamur dan bakteri. Bahan serat dari sutra. Bahan tekstil dari sutra memiliki beberapa karakteristik, yaitu kuat dan halus, berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut terbakar, bekas pembakaran berbentuk abu hitam, dan yang terakhir adalah mudah dihancurkan. Pengolahan bahan serat alam. Langkah-langkah pengolahan bahan serat diantaranya adalah yang pertama, pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas atau serat menjadi benang yang disebut pemintalan. Langkah kedua, penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Langkah ketiga, pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang dikeringkan. Langkah terakhir adalah penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Dalam proses pengolahan bahan serat alam, tentunya memerlukan alat dan juga mesin untuk melakukan proses tersebut. Berikut ini adalah alat dan mesin pengolahan bahan serat alam. Alat pengolahan serat tumbuhan. Di antaranya gunting, cutter, pisau, lem tembak, jarum jahit, dan lain sebagainya. Sedangkan mesin yang digunakan dalam pengolahan serat tumbuhan ada mesin jahit untuk teknik jahit, alat tenun untuk menenun, dan juga mesin pemisah sabut kelapa. Alat pengolahan serat hewan. Contohnya gunting, alat pencukur bulu, baskom, dan juga jarum jahit. Dan tentunya masih banyak lagi alat yang digunakan dalam pengolahan serat hewan.
Sedangkan mesin yang digunakan dalam pengolahan serat hewan diantaranya adalah mesin pemintalan dan juga mesin penggulung benang hasil pemintalan. Dalam proses produksi kerajinan bahan serat alam, para pengrajin menerapkan teknik-teknik tertentu. Adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makram, dan tapestri sebagai berikut. Yang pertama adalah menenun. Yang kedua adalah menjahit. Yang ketiga, mengikat. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang proses dan produk kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan, proses pembuatan produk kerajinan harus mengacu pada persyaratan. Syarat-syarat perancangan produk kerajinan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah syarat kegunaan. Benda kerajinan harus dapat digunakan sesuai fungsi dan kebutuhan. Yang kedua, syarat kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan harus memberi kenyamanan bagi pemakainya. Syarat yang ketiga adalah keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Yang keempat, syarat keamanan. Suatu benda kerajinan harus menjamin keamanan pemakainya. Artinya, benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Yang kelima adalah keindahan. Benda yang indah memiliki daya tarik yang lebih daripada benda yang biasa-biasa saja. Proses produksi kerajinan bahan serat alam. Berikut ini merupakan proses produksi kerajinan bahan serat alam. Yang pertama, menentukan bahan dan jenis kerajinan. Yang kedua, penggalian ide dari berbagai sumber. Yang ketiga, membuat beberapa sketsa karya. Yang keempat, menentukan sebuah sketsa karya terbaik. Yang kelima, mengumpulkan alat dan bahan. Yang keenam, pembuatan karya kerajinan. Yang ketujuh adalah evaluasi karya. Dan yang terakhir adalah revisi karya. Produk kerajinan bahan serat alam. Berikut ini adalah contoh-contoh produk kerajinan serat alam. Yang pertama, produk kerajinan serat tumbuhan. Yang kedua, produk kerajinan serat hewan. Selamat berkarya, semangat berkarya. See you. Demikian materi yang Ustazah sampaikan pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar Google Classroom atau bisa melalui chat WA ya. Ustazah tunggu. Selanjutnya, untuk tugas prakarya silakan cek di Google Classroom mata pelajaran prakarya. Jangan lupa. Ustazah akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya, semangat berkarya. Sampai jumpa.